Sekali lagi terima kasih kepada Romo Alphonse, Sekretaris Eksekutif Karya Kepausan Indonesia, KKI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, atas rompi yang bagus ini. Rompinya bagus. Rompi PMS, Pontifical Missionary Society. Terima kasih boleh ambil bagian dalam sukacita KKI. Memang kita tidak serumpun di komisi, tetapi ke depan bisa bersinergi dalam rangka dialog yang misioner, misi yang dialogis, entah itu ekumenis maupun interreligius. Rompinya keren. Terima kasih Mas Anton yang dalam video ini mengenakan rompi ini kepada saya di ruang kantor Sekretaris Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan KWI. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu, pertahanan, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Kita membaca Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi
aku harus sabar terhadap kalian. Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman sebesar biji sesawi yang kecil. Biji sesawi itu sepadan dengan satu biji wijen yang kita kenal ditempelkan di onde-onde, salah satunya itu kecil banget. Tapi iman yang sekecil itu punya dampak yang besar kalau kita hayati dengan benar. Saat Yesus turun dari bukit Transfigurasi bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu konteks kisah ini, mereka bertemu dengan seorang pria yang membawa putranya kepada murid-murid Yesus yang tidak diajak naik ke atas bukit tempat Yesus mengalami transfigurasi. Harapannya bahwa para murid itu bisa menyembuhkan anak yang disebut sakit ayan tadi. Apa yang terjadi? Sakit ayan dan komplikasi dengan kerasukan setan. Orang itu membawa kepada para murid Yesus, tetapi mereka tidak berhasil menyembuhkannya. Para murid tidak mampu menyembuhkan anak laki-laki itu karena menurut Yesus mereka kurang percaya. Padahal kalau mereka punya iman yang kecil, sekecil biji sesawi itu, tak ada yang mustahil. Seandainya saja mereka memiliki iman sebesar biji sesawi, iman yang kecil, mereka mampu melakukan hal yang besar. Kita menyadari bahwa Yesuslah yang menabur biji sesawi. Iman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, ditaburkan di dalam hati kita oleh Sang Putra dan dipelihara oleh Roh Kudus. Keutamaan iman dimulai dari hal-hal yang sangat kecil dalam diri kita, tetapi iman itu dapat bertumbuh hingga berbuah secara luar biasa. Dampak dari iman yang kecil itu luar biasa istimewa. Kita dapat bekerja sama dengan kasih karunia Allah dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Tetapi untuk itu diperlukan kesadaran, mengenali iman secara fundamental sebagai anugerah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Dalam perjanjian baru, pengakuan iman itu penting. Ketika Yesus ditanya tentang hukum Musa yang paling penting, kita ingat Tuhan kita Yesus Kristus memilih hukum Shema sebagai pengakuan iman dan mengingatkan umat Israel 2 kali sehari akan doktrin Allah yang sejati yang diwahyukan kepada mereka melalui Nabi Musa. Dalam bentuknya yang lebih panjang, Shema juga mengingatkan mereka akan perjanjian dengan Israel beserta berkat dan kutuknya. Maka pengakuan iman perjanjian lama merupakan titik tolak untuk iman perjanjian yang baru. Petrus baru saja membuat pengakuan iman perjanjian baru yang kuat ketika menjawab pertanyaan Tuhan kita Yesus Kristus, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Dan Petrus menjawab dalam Injil Matius bab 16 ayat 16 sudah kita baca, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Buah dari iman itu dahsyat, luar biasa. Yesus bersabda kepada Simon Petrus, engkaulah Petrus, batu karang. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Bahkan kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Iman yang kecil itu mendatangkan rahmat yang luar biasa dengan segala jatuh bangunnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengakuan iman perjanjian baru mempertahankan monoteisme yang teguh dalam perjanjian lama. Namun, pengakuan iman ini juga menegaskan perbedaan Kristiani yang khas bahwa Putra Allah, yakni Yesus Kristus, juga ilahi. Dia adalah Tuhan, dan bahwa hanya satu roh dalam satu Bapa. Maka iman kita tidak dapat direduksi menjadi persetujuan intelektual belaka. Iman kita haruslah bersifat spiritual, fidusial, ditandai dengan harapan akan janji-janji Allah dan kepercayaan akan kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Iman perlu diformasikan oleh kasih dan diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik berupa keadilan, kasih, dan kerahiman. Sebagaimana diajarkan Santo Paulus kepada umatnya dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 5 ayat 6, iman kita perlu bekerja melalui kasih. Tanpa kasih, iman mati. Kasih dinyatakan di dalam perbuatan. Semoga kita dianugerahi iman yang demikian. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam